Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 60 juta tidak berarti kemudian Anda bayar 5%, ya kan? Bracket paling rendah tuh 5%. Oh jadi Bu, kalau saya pendapatannya 5 juta, berarti 60 juta kali 5% saya harus bayar ya? Enggak. Kita memihak pada Anda. Apa pemihakannya? 54 juta tidak kena pajak. Loh kok baik banget Ibu? Ya memang baik negara ini. Jadi kalau pendapatan Anda 60 juta, 54 juta itu enggak kena pajak. Jadi saya bayar pajaknya berapa Ibu? 60 kurangi 54 cuma 6 juta. 6 juta kali 5%, 300.000 setahun bayar pajaknya. Kalau Anda menikah, ada tunjangan negara untuk pasangan Anda. Kalau menikah dan punya anak, ada tambah lagi 2 juta plus 2 juta. Jadi jangan-jangan Anda kalau punya anak 60 juta tuh nyaris nggak bayar pajak. Karena PTKP, pendapatan tidak kena pajak plus tadi berbagai tunjangan yang diberikan negara itu mengurangi kewajiban pajak Anda. Nah saya kasih contoh sekarang, kalau pendapatan Anda 2 kali lipat 10 juta per bulan, berarti setahun 120 juta. Apakah bayarnya kemudian, oh kalau saya 100 juta, 120 juta saya bayar bracket 15%? Enggak juga. Jadi cara ngitungnya gimana 120 juta itu? Pertama 54 juta enggak kena pajak, 0 rupiah, 0%. Jadi 120 dikurangi 54. Kemudian DPR memberikan tambahan bracketnya, yang tadinya 50 juta kita naikkan 60 juta untuk bracket 5%. Artinya apa? 54 juta plus 60 juta gitu ya, menjadi 114 juta. Yang 60 juta ini cuman bayar 5%. Tadinya berapa? Tadinya 54 juta plus 50 juta. Jadi ini dinaikkan sedikit yang 5% ini. Sehingga yang 60 juta pertama di atas 54 itu cuman bayar 5%. Loh berarti yang bayar 15% yang mana Bu? Ya sisanya tadi. Kalau 114 ya tinggal 6 juta yang dibayarkan cuman 15%. Coba kalau kita bandingkan yang sebelumnya, undang-undang sebelumnya ini yang sebelum HPP, dan yang kuning itu adalah HPP. Ini warna kuning bukannya Pak Agun ya Pak ya, ini cuma untuk nunjukin aja Pak. Jadi kalau sebelumnya, kalau Anda pendapatannya 10 juta per bulan, 120 juta per tahun, Anda harusnya bayarnya 4,9 juta. Itu caranya gimana tadi? 54 juta pertama nggak bayar, 50 juta kedua bayar 5%, 2,5, dan sisanya 16 juta bayar 15%.
Makanya dapatnya 4,9. Undang-undang HPP ini meringankan Anda yang pendapatannya 10 juta. Karena sama, 54 juta nggak bayar, itu sama. Tapi sekarang undang-undang HPP menaikkan dari 50 juta ke 60 juta. Sehingga sampai 60 juta pertama Anda cuma bayar 5%. Jadi dalam hal ini 3 juta sampai 60 juta. Dan yang bayar 15% tinggal 6 juta. Tadinya 16 juta, sekarang jadi 6 juta. Sehingga kalau dijumlah Anda cuma bayar 3 juta plus 900.000 yang bracket 15%. 3,9 juta. Artinya kalau Anda pendapatannya 10 juta, bayar pajaknya 1 juta lebih murah sekarang. Ini menggambarkan memang yang kelompok tadi, kelompok menengah para pekerja kita ini diperhatikan banget oleh DPR, oleh pemerintah. Mereka diringankan. Namun kalau yang pendapatannya tadi 5 miliar, 5 miliar itu nolnya berapa coba Bapak? 9. Jadi kalau 5 juta cuma 6, dia nambah 3 gitu di belakangnya. Nah itu yang bayarnya 35% bracketnya. Itu aspek keadilan. Untuk tarif badan mungkin saya nggak terlalu banyak. Tadinya kita mau turunkan ke 20%, kita menjadi 22% saja. Karena kita lihat tren seluruh dunia. OECD, negara-negara OECD itu rata-rata di 22%. ASEAN juga ada di 22%. Jadi G20 bahkan di 24%. Jadi kalau Indonesia corporate income tax-nya di 22 itu cukup kompetitif. Ya, jadi ini yang kemudian pemerintah dan DPR sepakat kita tetap di 22%. Nah ini sekarang yang untuk UMKM Pak Wagub ya. Nanti Pak Wagub bisa jelasin nih sama teman-teman di lapangan ya. Kalau tadi ada penetapan omset minimal yang tidak dikenain pajak. Kalau kita punya perusahaan, entah jualan, entah berproduksi, dan omset penjualannya setahun nggak mencapai 500 juta, Anda nggak bayar pajak PPH. Perorangan, untuk perorangan. Kalau seandainya Anda punya perusahaannya cukup bagus, bisa mempunyai omset 100 juta sebulan, wah lumayan juga ini kalau 100 juta. Berarti setahun omsetnya 1,2 miliar. Tidak berarti yang 1,2 miliar langsung suruh bayar 0,5% dari omset, tidak. Dari 1,2 miliar 500 juta dibebaskan. Jadi sisanya yang 700 juta dikalikan 0,5% untuk bayar pajaknya. Ini berarti berapa? Adalah 3,5 juta rupiah. Kalau undang-undang pajak yang lama sebelum HPP berapa Anda harus bayar kalau omsetnya 100 juta sebulan atau 1,2 miliar setahun? Bayarnya 6 juta setahun. Sekarang menjadi 3,5 juta rupiah. Kan turun jauh banget ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau Anda 500 juta bahkan tadinya Anda bayar 0,5%, sekarang Anda nggak bayar tadi. Jadi ini menggambarkan tadi sekali lagi kelompok pangsa masyarakat. Anda berusaha, silakan entrepreneur dan kita akan tetap membantu. Pemerintah membantu melalui berbagai cara. Infrastrukturnya dibangun, sampah diangkut, BPJS, kesehatan gitu kan. Itu semuanya pakai penerimaan pajak dan Anda semuanya tetap bekerja dengan baik. Nah sekarang untuk PPN. Kalau tadi saya bicara tentang pajak penghasilan, untuk PPN ini kita mencoba supaya seluruh barang dan jasa seharusnya terkena pajak, seharusnya, idealnya. Jadi nggak ada bocor-bocor. Namun kita tahu bahwa ada barang-barang pokok kebutuhan rakyat, terutama kelompok masyarakat menengah bawah. Ada jasa pendidikan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, terutama menengah bawah. Mereka itulah yang tetap dibebaskan PPN atau PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi PPN tetap diberlakukan,
Namun lagi-lagi pemihakan diberikan. Ada dalam hal ini kenaikan PPN menjadi 11% pada bulan April 2022. Dari 10% ke 11%. Dan nanti pada tahun 2025 akan naik lagi menjadi 12%. Ini kira-kira masih relatif sama atau comparable dengan negara-negara tetangga kita atau negara-negara lain. Namun PPN final juga diberikan. Artinya kita tidak menghitung berdasarkan volume harga tapi final saja. Itu kita memberikan 3 tarif, 1, 2, dan 3%. Siapa yang bisa dapat ini nanti diatur dalam PMK, yaitu kelompok kegiatan yang memang menyangkut masyarakat bawah dan terutama yang memang diberikan fasilitas atau pemihakan. Bagian ketiga, program pengungkapan sukarela. Ini yang sering ditanyakan. Banyak masyarakat kita yang waktu tax amnesty tahun 2016-2017 itu belum ikut atau belum menyampaikan seluruh kewajibannya. Masih ada yang belum disampaikan. Ini kita memberikan kesempatan 6 bulan, 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun depan 2022. Kalau Anda masih punya harta warisan diberikan dari mertua atau hibah entah dari hamba Allah, tapi belum disampaikan di dalam SPT Anda, ini kesempatannya Anda melakukannya. Kalau harta itu diperolehnya sebelum Desember 2015, yang harusnya waktu itu ikut tax amnesty, tapi belum, maka sekarang bisa ikut di dalam kesempatan ini. Rate-nya pasti lebih tinggi dari tax amnesty dulu karena itu adil dong. Yang dulu sudah ikut kan diberikan pemihakan. Jadi yang sekarang rate-nya adalah kalau hartanya itu ada di luar negeri, maka dia rate-nya 11%. Kalau harga luar negerinya itu dibawa ke Indonesia, repatriasi, maka Anda hanya bayar 8%. Kalau harta itu ada di dalam negeri, katakanlah dapat rumah dari mertua atau warisan dan belum disampaikan, rate-nya adalah 6%. Nah, ini berlaku hanya 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Gimana kalau harta itu saya dapatkan tahun 2016, Ibu? Saya dapat dari mertua saya tahun 2016 dan belum saya laporkan sampai sekarang. Atau tahun 2017 atau tahun 2018 Anda mendapatkan harta itu dan belum dilaporkan dalam pajak. Jadi untuk harta yang diperoleh dari 2016 sampai 2020 Anda bisa ikutkan dalam program ini. Yang belum ya, kalau sudah ya nggak ada masalah. Kalau belum Anda masukkan. Dan rate-nya 18% kalau harta itu ada di luar negeri. Kalau harta luar negerinya dibawa ke Indonesia menjadi 14%, rate-nya turun. Dan kalau harta itu di dalam negeri rate-nya 12%. Nah sekarang banyak yang bertanya, kalau saya nggak ikut gimana Bu? Boleh juga sih nggak ikut, tapi saya kalau menemukan harta Anda agak mengkhawatirkan sih konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau harta itu sebelum 2015 dan kita menemukan ternyata Anda belum melaporkan, maka Anda akan dapat sanksinya 200%. Jadi kalau Anda punya rumah sebelum 2015 belum disampaikan atau mobil apapun, harta apa saja, emas, belum dilaporkan dan nanti kita ketemu, Anda harus bayar 2 kali dari harta tersebut. Capek dong. Jadi mendingan ikut aja sekarang. Yang tadi dapatnya 11% kalau luar negeri atau kalau dalam negeri 6%. Jauh lebih ringan.
dibandingkan sanksi 200%. Kalau harta itu antara 2016 sampai dengan 2012, kita juga akan mengenakan sanksinya tadi, yaitu 25% pajak badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% plus sanksi 200%. Jadi sanksinya cukup tajam. Terus Anda tanya, ibu nggak bakalan tahu lah, beneran nih. NIK sama dengan NPWP loh sekarang. Jadi Anda nggak bisa nanti ganti-ganti pindah nama, saya tahu. Saya punya automatic exchange of information loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang ini Pak Suryo sebetulnya selalu dapat di Singapura siapa saja orang Indonesia, Hong Kong, Cayman Island, dari Delaware, Panama, kita dapat itu informasinya. Dimanapun Anda sembunyikan, kita dapat informasinya karena ada automatic exchange of information. Terus aku bisa loh minta negara itu untuk memungut pajak atas nama kita, ya kan? Jadi mendinganlah daripada hidupnya juga nggak berkah, udahlah ikut aja, ya kan? Daripada nggak berkah dan kemungkinan 200%, mendingan ikut aja, udah diberikan kesempatan. Dan ini hanya 6 bulan ya Bapak dan Ibu sekalian, tarifnya sama 6 bulan. Jadi kalau Anda masih 1 Januari baru ngumpulin suratnya, ya nggak apa-apa, bisa ikut Februari, Maret, April, atau Mei, atau Juni. Tapi jangan nunggu sampai hari terakhir, tobatnya itu tobat yang sudah di ujung tinggal 2 menit sebelum tutup. Itu merepotkan semua orang nanti. Tapi memang kadang-kadang manusia suka tobatnya itu last minute itu. Tapi kita akan coba, makanya sosialisasi ini tujuannya supaya sebaiknya sih lebih mudah, lebih awal. Supaya kita juga bisa membantu secara baik. Kemudian kalau harta itu ditanamkan pada surat berharga atau investasi di bidang renewable, di bidang hilirisasi, maka Anda bisa dapat insentif. Tadi potongannya lebih kecil lagi. Nah untuk hal ini nanti Pak Suryo, Pak Luki tadi yang pembiayaan akan bisa menjelaskan. Kalau saya beli surat berharganya pemerintah dapatnya berapa Bu? Berapa lama akan di hold? Jadi pamannya Anda dapatnya cash dan cashnya itu tidak hanya cuma di disclose tapi masuk ke SBN, kita memberikan untuk dalam hal ini insentif. Ada jangka waktu lamanya Anda harus pegang surat berharga itu dan rate of return-nya berapa. Jadi Anda juga bukannya masuk SBN kemudian tidak mendapatkan rate of return atau pendapatan. Itu yang nanti akan disampaikan. Saya akan masuk ke topik lain. Ini namanya pajak karbon. Pajak karbon ini adalah di dalam rangka kita sebagai suatu negara terbesar di dunia, juga dianggap memiliki sumbangan terhadap emisi CO2 yang sangat signifikan. Maka Indonesia harus juga ikut mengurangi jumlah CO2 karena CO2 yang banyak, karbon dioksida, menyebabkan dunia itu menghangat. Kalau dunia temperaturnya hangat, apa yang terjadi? Baru tadi pagi saya lihat di BBC, Arktik udah meleleh. Jadi kalau kutub utara, kutub selatan meleleh, kita nggak bicara cuman es yang segede 1 gelas Bapak. Esnya itu segede 1 Bandung, gede banget. Kalau itu meleleh, air laut naik. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat kenapa air laut kita meningkat, dan kita sudah naik setiap tahun tuh 0,3 cm dari semenjak tahun 2010. Jadi tiap tahun naik, lama-lama juga meningkat. Dunia sedang menghadapi dan mencari jalan untuk mengurangi dampak climate change ini. Indonesia sudah melakukan apa yang disebut komitmen nasional untuk pengurangan CO2. Nah, cara salah satunya adalah membuat carbon market. CO2-nya itu dibuat pasarnya. Tujuannya apa? Mereka yang mengkontribusikan polusi CO2, mereka harus bayar.
karena dia sudah membuat dunia menjadi lebih hangat. Nah, cara bayarnya adalah dengan harga karbon. Dan kemudian dibuatlah perdagangan antara yang menghasilkan karbon dan yang mengurangi karbon. Makanya kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat Bapak Jokowi kan sekarang sering nanam mangrove ya. Itu setiap mangrove itu yang tumbuh daunnya bisa menyerap CO2. Jadi cara mengurangi CO2 bisa melakukan reforestasi, menanam banyak tanaman, hutan-hutan dihutankan kembali, dijaga, dan juga untuk energi terutama listrik ini harus menggunakan yang renewable.